Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahr syahrun 'azimun, syahrun mubarak, syahrul jud, syahrul muwasat, syahrul sabr, syahrul Quran, syahrun yazdadu fihi rizqil mu'min. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-lailata rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi amata al-ahya wa ahya al-amwat. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadha ad-din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal khadi'a bitaqwallah, usikum wa nafsiyal mudhniba bitaqwallah, wa usikum wa nafsiyal khati'a bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Al-Baqarah Al-Khamis al-Samani. Sidang jamaah Jumat yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, terutama di bulan yang mulia pula, tiada niat kita selain ingin mencari kemuliaan yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang mengaku beriman dan hamba-hamba yang tahu diri. Karena kita yakini dengan sangat meyakinkan diri kita dengan kalimat yang indah, sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntungan. Kita banyak-banyak tahu diri, kita banyak-banyak mawas diri, insya Allah sedemikian besar pula keuntungan yang akan kita dapatkan. Hari ini kita hadir di tempat ini, tentu kita ingin niat kita semata-mata mengharapkan ridha pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang berlaku kurun waktu ini. Bagaimanapun, di beberapa dalil yang ada bahwa pada bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Lalu rupanya syaitan yang seperti apa yang menggoda kita, yang mengganggu kita ketika kita ingin mengaji dengan maksimal pada bulan Ramadan? Mata umumnya cakarutu. Sebagian Ramadan kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin disibukkan dengan urusan duniawi, seolah-olah 11 bulan yang lalu kesempatan itu tidak ada dan baru kali ini kesempatan itu ada. Karena sebenarnya yang harus kita yakini bahwa sikap kita lah yang membelenggu syaitan itu.
Kesadaran kita lah yang membuat setan ini tidak memiliki aktivitas untuk mengganggu kita. Maka hari ini kita hadir di sini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat-sifat kesetanan yang kadang kita lakukan bisa berkurang atau berhilang sama sekali pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita di bangsa yang kita cintai. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang padanya contoh mulia, yang padanya contoh dan yang paripurna, yang padanya contoh lisan yang tidak berkata-kata selain kata-kata mulia, yang padanya contoh penglihatan yang tidak melihat selain penglihatan yang mulia, yang padanya pendengaran yang tidak mendengarkan selain pendengaran mulia, yang insya Allah berupaya untuk kita teladani walaupun terkadang masih sangat sulit, tapi kita yakin contoh kita adalah contoh mulia. Uswatun hasanah kita adalah uswatun hasanah yang bisa dipertanggungjawabkan, punya kesan yang luar biasa. Bulan Ramadan ini mestinya menjadi bulan kita menelaah bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin bagi bawahannya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi suami bagi istri-istrinya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi bapak bagi anak-anaknya, menjadi kerabat bagi kerabat-kerabatnya, menjadi tetangga bagi tetangganya yang lain. Ada dan termaktub indah dalam untaian sejarah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era tahun 2000-an dibuat satu konsep yang diprakarsai oleh kafir-kafir laknatullah akan konsep Islamfobia. Rasa ketakutan dan rasa kecemasan berlebihan terhadap Islam. Ini dibuat, ini diada-adakan, bahwa seolah kalau Islam itu berkuasa maka Anda akan selesai. Kalau Islam berkuasa maka hukum Islamnya akan berlaku. Yang komentar non-muslim yang tidak memahami apa-apa tentang Islam, yang banyak memberikan wacana seolah-olah non-muslim membela orang-orang terhukumi karena hukum Islam, sementara orang yang terhukumi dengan hukum Islam mengucapkan alhamdulillah bahwa dia telah dihukum dengan hukuman Islam yang mulia. Orang yang ribut, padahal nyata dalam pandangan kita di mana-mana Islam mayoritas, yang minoritas pasti akan terjaga. Di mana-mana Islam paling banyak, yang minoritas pasti akan terjaga, termasuk baru-baru ini. Kita besar di Indonesia, tetapi karena kebesaran kita disuruh bertoleransi, kecilkan suara azan. Bayangkan, demi untuk kepentingan cuma beberapa persen, terlalu indah bangsa ini rasanya. Padahal Maluku lagi bangun belum tentu kita bangun, apalagi disuruh dikecilkan atas dasar toleransi. Toleransi yang seolah-olah di-setel, kapan dia dibutuhkan dan kapan dia tidak dibutuhkan, seolah-olah bahwa Rasulullah SAW menjadi pemimpin dan tidak memberikan haknya Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasulullah SAW pemimpin yang bijak, memberikan hak, menjaminkan kedamaian, ketentraman kepada yang non-muslim sekalipun. Sepuluh tahun setelah era tahun 2000-an,
Islamfobia ini meringsek dan merambat, menular. Menularnya luar biasa. Kalau dulu ketakutan dan kecemasan terhadap Islam ini cuma ada di hati dan sanubari para kaum musyrikin, para kaum kafirin, cuma mereka yang bukan Islam. Hari ini rasa kecemasan terhadap Islam tumbuh dan berkembang di hati kaum muslimin itu sendiri. Dia ragu dengan keyakinannya. Dia ragu dengan agamanya. Maka mencari perbendaharaan lain, mencari sandaran yang lain. Padahal kita yang Islam meyakini satu-satunya yang bisa menenteramkan diri kita zikrullah. Tidak ada yang lain. Ada orang menganggap dirinya ketika berada di pinggir pantai hatinya damai, begitu meninggalkan pantai itu sipayun. Ada yang menganggap dengan mendengarkan musik dia bisa damai, begitu musiknya mati kembalilah. Maka sebagai orang yang beragama, satu-satunya solusi ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tidak ada yang lain. Kalau ada yang meyakinkan diri bahwa ada sumber ketenangan di luar zikrullah, bukan Islam. Karena kita hidup dengan cara Al-Quran, karena kita hidup dengan cara berdalil, karena kita hidup dengan cara menjalankan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan karena cuma urusan 5 tahunan kita lupa bahwa kita punya agenda tahunan. Bersyukurlah bahwa pemilu disambut dengan bulan Ramadan. Maka siapapun terlibat di dalamnya, baik terlibat dengan kebaikan ataupun terlibat dengan kecurangan, ada Ramadan ini menetralisirnya semua. Siapapun itu yang menerima serangan malam, serangan fajar atau serangan siang, bertaubatlah. Minta kepada zat yang memiliki neraka. Karena tidak ada diskusi tentang orang yang menerima sogokan dalam bentuk apapun. Boleh lihat di dalam hadis-hadis, tidak ada diskusi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Tidak perlu diskusi. Tidak terbuka lahan diskusi. Yang menerima sogok dan pemberi sogok di neraka. Maka pangkat jabatan dan kedudukan sehebat apapun, kalau ciri khas awalnya sudah melanggar, yakinlah Anda hebat di dunia, kita lihat di akhirat. Ini tentang konsep kemaslahatan. Ini tentang konsep Islam. Yang banyak alergi dengan keislaman itu sendiri. Mengaku Islam, tapi kecil hati untuk menjalankan Islam. Seolah-olah mengatakan, ajakmu masih ada. Santai-santai saja sholat. Saking santainya, orang sudah kamat masih santai-santai. Saking santainya orang khutbah juga khutbah di luar. Inilah hasilnya. Dibuat lagi konsep Islam. Hari ini ada Islam Nusantara, besok mungkin ada Islam Republik, besok lagi. Padahal Islam rahmatan lil alamin. Islam datang menjadi penyejuk, Islam datang menjadi rahmat. Maka hari ini kalau ada yang alergi dengan keislamannya, sudah mengucapkan syahadat lagi untuk kedua kalinya. Apanya yang salah dengan Islam ini? Yang membuat salah karena kita belum siap untuk kafah. Kita belum siap untuk maksimal.
Di dalam ayat yang kami bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, selalu diingatkan berulang-ulang. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini memberikan imtithal, memberikan contoh bagaimana kaum Musa di dalam mempedomani dirinya dengan kitab Allah Taurat. Mereka patuh dan taat ketika Musa ada di hadapan mereka. Mereka patuh, taat, manut, mendengarkan, khusyuk ketika Musa ada di hadapan mereka. Tapi ketika Musa keluar untuk urusan dakwah, mereka kembali ke habitat mereka masing-masing. Mereka kembali menyembah anak sapi yang mereka tahu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Di saat-saat tertentu dia gunakan Islam itu sebagai rahmat, tapi pada saat-saat tertentu dia rugi rasanya, dia ingin menggunakan Islam itu. Membuat slogan luar biasa ketika ada acara-acara keagamaan yang dianggap sakral, menuliskan sakinah mawaddah warahmah, lalu bercampur aduk laki-laki dan perempuan joget-joget, membawa nama dan ayat-ayat Allah pada prosesi-prosesi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, mencampur adukkan yang hak dan batil. Katon atau dekon nane lo hadir pada gagauniun. Ayat ini dinisbatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini, yang insya Allah ada Islam tertanam, tertancap dalam diri kita, walaupun tanpa kita sadari. Kita menafik, kita menjagokan ayat-ayat yang lain, menafikan ayat-ayat yang lain. Bagaimana mungkin bisa terjadi ayat ini menyinggung kita semua? Inilah realita dan kenyataannya. Kita meyakini kebesaran Allah, kita meyakini keesaan Allah, kita syahadat, kita puasa, kita salat, kita zakat, kita haji, kita umrah berulang-ulang kali. Kita mengeluarkan zakat, kita berwakaf, kita menghubungi keluarga dan kerabat yang lain, kita berdagang dengan cara yang jujur. Tapi pada ayat-ayat yang lain Allah menyampaikan wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Di satu sisi kita salat, di sisi yang lain kita mencari-cari kesalahan orang, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nahi kana tahu dia dan kana terlibat. Kita syahadat, kita salat, kita puasa, kita zakat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan pernah berkata ah kepada orang tuamu. Hari ini kalau kita sadar, jangankan kalimat ah, panjang kita komentari, bahkan kita tidak ladeni orang tua. Lalu di satu sisi mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah karena dia puasa, salat dan zakat, lalu tidak meladeni orang tuanya dengan yang baik. Inilah yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita yang mengaku Islam, kita beriman pada satu ayat, wa takfuruna bi ba'd, dan kita kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ada orang sholat, puasa dan zakat hari ini tidak hubungan dengan tetangganya, lalu ingin dikatakan muslim sejati. Bali bola adik nabi memang bisa. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, ada di antara kita hari ini mungkin duduk di sini dan lu tahu ini nasi wada. Padahal Rasulullah SAW meyakinkan 3 hari kita tidak omongan masuk dalam kategori bukan muslim.
Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling baik. Di hatinya masih memelihara kebencian. Ada yang memantaskan dirinya mengikuti pengajian setiap saat, mengaji setiap saat, malam hari anak perempuannya dia tidak tahu kemana, tanya tuh rusak. Bagaimana caranya? Istrinya bergunjing ke sana kemari, toh dianggap biasa-biasa saja. Pada saat yang sama dia mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Apa janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang seperti ini, yang di satu sisi mengandalkan ayat-ayat Allah, di sisi yang lain membumi hanguskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala jelas. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Orang yang seperti ini beribadah di sisi yang lain tapi tidak menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain, Allah hinakan di dunia. Allah hinakan di dunia dengan berbagai macam cara. Wa yaumal qiyamati radduna ila asyaddil azab. Dihinakan di dunia, di hari kemudian diprioritaskan untuk ditambahkan azabnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah lalai, tidak pernah luput daripada memeriksa bahkan hal yang paling kecil sekali. Ini yang harus kita jaga. Bagaimana caranya? Berilmu. Bagaimana caranya? Belajar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyinggung, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak? Pasti beda. Tidak ada orang masuk surga orang bodoh, semuanya orang pintar. Kepintaran itu rahmat. Kepintaran yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang peduli dirinya. Ketika mengetahui bahwa ini boleh dilakukan, dia kerjakan. Ketika dia mengetahui ini tidak boleh, dia jaga dirinya dalam bentuk apapun. Basyiran atau nadhira, terbuka ataupun tersembunyi. Fungsi daripada tubuh ini adalah fungsi ibadah, at-ta'abbudi. Makan kita ibadah, tidur kita ibadah, hubungan antara suami istri ibadah, keluar rumah ibadah. Bagaimana caranya? Kenapa bisa ya Ustaz itu ibadah? Karena semuanya memiliki petunjuk. Mau tidur ada doanya, mau berhubungan suami istri ada doanya, memulai usaha ada doanya. Pagi hari punya doa, sore hari punya doa. 1 kali 24 jam ini adalah ibadah. Dan itu adalah jalan-jalan surga kita. Menjadi kepala rumah tangga ibadah, memiliki istri ibadah, menikah ibadah. Maka kawal dengan baik segala hal itu. Tidak perlu memaksakan diri menjadi seorang ustaz atau seorang penghafal Al-Quran. Ladeni orang tua dengan baik. Ada surga di situ. Yang masih hidup ladeni, ada surga di kakinya. Yang sudah tidak ada, doakan, ada berkah di situ. Tidak usah berpikir terlalu jauh. Kita doakan keluarga kerabat kita di Gaza, tapi doakan diri kita yang sampai detik ini Allah berikan usia yang panjang, lalu kita belum beranjak untuk bisa berubah. Jangan habiskan waktu memikirkan bangsa ini. Allah punya rencana yang indah terhadap Indonesia ini. Yang perlu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, kerabatmu dari api neraka. Jaga lisanmu, jaga pandanganmu, jaga langkah-langkah kakimu. Insya Allah Allah akan memberikan banggatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin tidak dalam skala besar. Kalau tercapai apa yang kita inginkan, ucapkan alhamdulillah. Kalau belum, sabarkan diri.
Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala unlimited, tidak terbatas. Siapa itu? Sabar. Ratusan ayat-ayat tentang kesabaran. Lalu apa buahnya? Dalam sebuah pepatah Arab menyampaikan, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Kalau kita belajar untuk sabar, kata orang Arab, sama halnya dengan memakan buah sabiri. Buah sabiri ini adalah buah yang sangat terkenal pahitnya seluruh dunia. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi memakan buah sabiri ini, konsekuensinya, akibatnya lebih manis dari madu. Karena ternyata buah sabiri ini adalah obat terbaik di dunia. Bisa saja sudut pandang kita dia pahit, asam dan menyakitkan, tapi sudut pandang Allah Subhanahu wa taala insyaallah punya rencana yang indah. Jangan habis waktu menangisi apa yang telah berlalu, tapi berbuatlah dalam kapasitas kita hari ini untuk menatap masa depan lebih bagus. Insyaallah Allah punya rencana-rencana mulia. Seorang hakim ditanya tentang sabar. Apa definisi sabar itu? Hakim ini memberikan jawaban yang gamblang, jawaban yang singkat. Sabar itu seperti kita yang saat ini berpuasa, dengan segala konsekuensinya, menahan amarah, menahan pandangan, menahan lisan, menahan pendengaran, menahan langkah-langkah kaki. Itulah sabar yang semestinya. Lalu apa endingnya? Apa grade pointnya? Dengan kesabaran yang ada, kita yakin bahwa sebentar pasti azan maghrib. Tanpa ditunggu sekalipun, insya Allah sebentar kita berbuka. Itulah yang dimaksud sabar. Hari ini kita sabar dengan segala kesabaran yang ada. Kita yakin bahwa sabar itu adalah sesuatu yang sangat prinsipil di hadapan Allah. Buahnya belum sekarang. Insya Allah kamu pilih nur. Maka seperti orang berpuasa, siksa bagaimanapun, tersiksa bagaimanapun, insya Allah ada buka puasa sebentar yang merupakan rahmat dan karunia luar biasa bagi diri kita. Maka yakinlah ada hal-hal indah. Kita menjaga diri kita dan mawas diri. Jangan sampai habis waktu kita cuma untuk berkomentar. Jangan sampai habis waktu kita mengaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain di dalam relung-relung hati kita masih memelihara kebencian. Engkau patodek di balik dalam bicara. Masih ada orang yang kita jengkel kepadanya, masih ada orang yang kita hinakan, masih ada orang yang kita pandang rendah dibanding kita, padahal kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara, kebetulan tidak lahir dari rahim ibu yang sama, tapi Islam ini mengunci kita bahwa kita adalah bersaudara dunia akhirat insyaallah. Kemenangan demi kemenangan akan Allah perlihatkan, terutama pada bulan Ramadan ini. Ketika kita yakin jiwa dan tubuh yang sebelum-sebelumnya ini Allah Subhanahu wa taala melihat ada kekurangan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Ibnu Khuzaimah, "Man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu." Yang melakukan satu kewajiban pada bulan Ramadan, pahalanya 70 kali kewajiban pada bulan Ramadan. Jumat ini, satu Jumat hari ini, Rasulullah SAW jaminkan nilainya 70 Jumat di luar bulan Ramadan. Maka minta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya di antara 70 Jumatku sebelumnya ini ada satu atau dua yang engkau tidak terima karena saya kurang khusyuk, ada satu atau dua sholat Jumatku yang engkau tidak terima karena wudhu saya tidak beres, ada satu atau dua khutbah sholat Jumatku yang engkau tidak terima karena dalam sholat saya menghina orang dalam hati, atau mungkin memang saya tidak sholat Jumat, ya Allah ganti dengan sholat Jumat hari ini yang saya yakini menurut anjuran Rasulullah, siapa yang melakukan satu kewajiban maka pahalanya 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Itu yang selalu kita minta. Asar nanti minta lagi kepada Allah, maghrib nanti minta lagi kepada Allah, ya Allah gantikan sholat-sholat saya yang sebelumnya,
70 kali kali 30 hari, insya Allah kita akan keluar dari bulan Ramadan ini menjadi keluaran alumni yang luar biasa, yang siap bahkan kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bulan Ramadan ini kita tidak cederai dengan hal-hal yang bisa mencederai puasa kita, tapi kita isi dengan hal-hal yang insya Allah akan menolong kita demi keselamatan kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Ja'alani Allahu minal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim yazkurkum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban kama amal, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini kami mengajak para jamaah, kerabat dan andai tolak untuk memanfaatkan waktu yang luar biasa ini, memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sampai hari ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala masih ingin namanya disebut dalam doa kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita berbenah diri dari lisan-lisan yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, dari sangkaan-sangkaan dan prasangka-prasangka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dari suuzan-suuzan yang ada. Hari ini kita hadir di sini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya, memberikan ketenangan dan ketentraman kepada kita kaum muslimin. Kita yakin bahwa ujian demi ujian Allah Subhanahu wa taala berikan semata-mata untuk melihat dan menilai keimanan kita, dan semoga dengan ujian itu kita bisa menjadi sukses, menjadi Islam rahmatan lil alamin, selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan, perlihatkan dan persaksikan di hadapan kami kebenaran itu menjadi kebenaran yang nyata dalam keyakinan kami. Warzuqna tiba, dan karunia kami untuk selalu mengikutinya. Warinal batila batila, ya Allah tunjukkan, perlihatkan dan persaksikan kebatilan itu menjadi kebatilan yang nyata dalam keyakinan kami. Warzuqna jatinaba, dan karunia kami untuk selalu menghindarinya. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimiss salat.